Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan selalu sehat. Alkisah, seorang pak guru masuk ke dalam kelas dan melihat ada dua muridnya berkelahi, bertengkar hebat. Kemudian ia mengambil satu bola dengan warna putih di sebelah kiri dan warna hitam di sebelah kanan. Lantas dia tanya, ini warna apa? Di sebelah menjawab putih, di sebelah menjawab hitam. Akhirnya ia membalikan bola itu. Lantas di sebelah menjawab, ini warna hitam. Di sebelah menjawab, ini warna putih. Begitu pula dengan perbedaan. Kita tidak bisa harus menyatukan apa yang ada dalam pikiran kita dan menganggap orang lain untuk sama dengan kita. Tetapi biarlah perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan yang memperkaya kita dan membuat kita tetap bersama. Bapak, mama, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Tentu ada yang terlihat tenang, namun dia sedang tidak baik-baik saja. Ada yang memilih untuk diam, namun sebenarnya dia sedang dihantam berbagai masalah. Ada yang terlihat kuat, namun sebenarnya dia sedang terpuruk oleh berbagai masalah. Jujur, pada kesempatan ini Romo ingin sedikit mengupas tentang 2 minggu lalu pernyataan dari Daniel Mananta tentang unclean spirit di dalam patung dan salib itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, menurut Romo, hidup damai dan sederhana itu jauh lebih membahagiakan daripada mengejar kesuksesan berbalut kegelisahan dan ketakutan, tapi sebenarnya merusak atau menghancurkan kehidupan orang lain. Menurut Romo, Daniel Mananta silakan berbicara atau mewawancarai siapa saja, tapi ingat, jangan memakai hasil wawancara itu sebagai sebuah rujukan kebenaran dan kemudian menyalahkan yang lain. Jika Anda adalah seorang Katolik sejati, maka Anda tidak memiliki otoritas untuk menentukan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, dan mana yang salah dalam sebuah ajaran. Yang punya kualitas untuk menentukan salah dan benar dalam ajaran Katolik itu adalah magisterium gereja, yakni si paus dan para uskup sendiri. Bapak, mama, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, tentu kita tahu sejak kita SD sampai dewasa kita tahu bersama bahwa kita diajarkan kalau pendiri gereja Katolik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kitab suci Perjanjian Baru menulis dengan jelas kiprah dan ajaran Yesus dan bagaimana ia memilih ke-12 rasul itu. Santo Petrus sebagai paus pertama, uskup Roma pertama, dan juga pemimpin umat Katolik sedunia. Dan kini sudah ada 266 paus. Sedangkan para uskup Katolik yang tersebar di seluruh dunia itu menggantikan para rasul yang lain. Tidak semua orang bisa menjadi ekseget atau penafsir kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Karena itu saran dari saya, jika Daniel Mananta atau kita semua yang ada di sini tidak memahami dengan pasti tentang kitab suci, maka kita bisa bertanya pada para ekseget atau membaca sumber-sumber terpercaya dari para ekseget atau penafsir kitab suci itu. Bukan bertanya pada orang yang tidak seiman dengan kita. Apalagi orang itu sudah ada kadar kebencian dalam diri agama orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Daniel Mananta mengatakan bahwa ada unclean spirit atau roh kotor atau roh jahat di dalam patung yang dibuat oleh manusia sendiri. Itu dilihat di dalam Yesaya bab 44 ayat 13 sampai dengan 20. Pertanyaan sederhana dari Romo, apakah ada agama yang menghilangkan dan melucuti simbol-simbol tertentu dan hanya menggunakan halusinasi dalam beriman? Atau menggunakan cara-cara yang khusus yang tidak ditemukan di dalam dunia ini? Menurut Romo, jangan terlalu mudah menuduh atau berasumsi
Suatu agama itu menyembah berhala saat engkau melihat di dalamnya ada seni patung, seni lukis, seni gambar yang dipasang di depan. Salib, patung, lagu, syair, lukisan, dan yang lain adalah sarana-sarana yang digunakan oleh orang-orang Katolik untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kami tidak pernah menganggap salib atau patung itu harus disembah sebagai Allah. Saya ambil contoh seperti ini. Saat gereja Katolik dibakar, saat patung dan salib itu diinjak dan dirusak, kami tidak pernah muncul satu otoritas yang menyatakan bahwa Tuhan kami dirusak, Allah kami diinjak-injak, Tuhan kami ditendang, Tuhan kami dibanting. Karena merusak patung Yesus tidak sama dengan merusak Yesus. Sekali lagi, merusak patung Yesus tidak sama dengan merusak Yesus. Merusak gereja tidak sama dengan merusak Allah. Begitu pula, kami sangat menghormati dan menghargai sosok Bunda Maria. Kami bangga sekali punya Bunda Maria yang menghadirkan dan melahirkan juru selamat. Kita bisa lihat dalam litani para kudus, kami tidak pernah berdoa atau bernyanyi kepada Maria dan minta supaya dia mengabulkan doa kami. Tapi kami di dalam litani itu berdoa dan bersama-sama dengan Maria minta supaya Tuhan mengabulkan doa kami. Terkadang ketika kita tidak lagi menyukai rumah yang lama dan ingin berpaling pada rumah yang baru, kita suka sekali menjelek-jelekan rumah yang lama. Padahal sebenarnya rumah yang lama itu sudah banyak sekali memberikan hal-hal yang baik yang membuat saya dan Anda tetap bertahan. Jika akhirnya engkau memilih rumah yang baru karena lebih nyaman dan membahagiakan, itu adalah kebebasan dan pilihan. Tetapi bukan berarti engkau menjelek-jelekkan rumah yang lama yang sudah membuat engkau menjadi kuat dan tetap berdiri di atas kaki sendiri. Agama Katolik itu sudah biasa dihina dan diejek. Bahkan sejak abad pertama itu dikejar-kejar dan bahkan mau dibinasakan. Tapi lihatlah, ia tetap berdiri kokoh kuat dengan pengikut yang sangat banyak. Karena apa? Ia diciptakan dari atas, dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Salve.